Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama Ustadz, ada dua pertanyaan karena ini dua pertanyaan. Saya pernah tanya ke seseorang Ustadz tentang bab azan, entah 2 kali atau 3 kali saya tanya itu, dan orang itu saya tanya, tadi wis azan atau durung? Mbah ya gitu. Padahal itu rumahnya dekat dengan masjid. Dan apakah ini bisa diartikan sebagai bentuk tadi bahwa Allah itu ya sumum bukmum tadi itu? Karena kurang konsentrasi padahal suara azan juga keras Ustaz. Dan saya pun kadang-kadang gitu, kurang konsentrasinya sampai azan tadiku sampai khayalah apa itu Allahu Akbar sampai mana gitu. Kadang-kadang juga sakseran lupa gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi semua orang nih apa konsentrasi nih kurang, azan pun di tengah-tengah pas ngeblank gitu ada kurang. Itu apakah bisa diartikan seperti itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika orang itu meninggalkan sholat jamaah pada waktu orang itu tidak mempunyai halangan, artinya sedang enak-enakan saja, apakah orang itu bisa disebut orang munafik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, ya tidak bisa dihukumi kalau misalnya kita tanya orang dekat masjid rumahnya adanya banget, lambah mau azan atau gak, bisa jadi dia lagi ngelamun dan yang lain. Tidak bisa kemudian kita katakan sumun bukmun umyun fahumla yarjiun, tidak ya. Yang kedua ya, bahwa apa tadi pertanyaannya, kalau orang di dekat masjid kemudian tidak ada uzur, apakah dia masuk pada munafik atau tidak? Yang pertama, bahwa sebagaimana yang saya jelaskan, munafik itu ya ada yang munafik asli, munafik artinya bahasanya adalah munafikon kholison, murni betul-betul munafik. Munafik ini didasarkan memang dalam hatinya itu betul-betul tidak beriman kepada Allah, tapi yang ditampakkan adalah keislaman dan keimanan. Ada orang-orang muslim, orang-orang mukmin, hatinya beriman tetapi kadang-kadang melakukan sebagian sifat daripada sifatnya orang-orang munafik. Maka di sini tidak bisa dikatakan sebagai orang munafik, tapi dikhawatirkan akan terjerumus kalau lama-lama menjadi munafik. Sebagaimana kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang kafir, tidak bisa dikatakan sebagai orang kafir, tetapi sebagaimana apa namanya hakikat hati yang pernah kita jelaskan, ketika sebuah dosa itu berupa titik hitam nggak segera dihapus, maka titik-titik hitam itu akan apa namanya meliputi ataupun menghalangi sehingga hati itu menjadi pekat, karena saking pekatnya menuju kepada puncak kekafiran. Begitu juga tadi kemunafikan. Tetapi di dalam masalah sholat jamaah ini, di antara para ulama juga, walaupun ya jumhur, kebanyakan ulama itu mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib, tapi masih di sana ada sebagian sangat kecil sekali ulama yang tetap menghukumi bahwa sholat jamaah tidak wajib, dan itu masih perbedaan pendapat para ulama, walaupun mayoritas banyak para ulama menghukumi sholat jamaah itu adalah wajib. Cuman hadis yang ada yang kita jumpai, hadis sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tangganya masjid kecuali di masjid. Ini untuk laki-laki. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Para ulama menerangkan makna hadis daripada ini, la sholata,
bukan berarti sholatnya batal, tidak. La sholata la ajro li sholati, nggak ada pahala di dalam sholatnya. Sholatnya hanya menggugurkan kewajiban dan dosa saja, pahala nggak dapat. Itu makna tidak ada sholat bagi tetangganya masjid kecuali di masjid. Tidak ada pahala sholat di rumah bagi orang tangganya masjid kecuali pahalanya itu berada di sholat di masjid. Wallahu a'lam bishawab.